kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wala rabbi shrahli wa sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab, yakni kitab Qurratul Uyun, yang mana pada sore hari ini kita akan melanjutkan pada bab anjuran menikah. Nah, ini kepada mohon ini untuk mencermati ini partisipan. Ya, kemarin itu katanya banyak sekali partisipan yang ingin masuk tapi tidak sempat dipantau oleh operator ya. Jadi nanti partisipan yang masuk nanti silahkan juga dipantau biar bisa masuk kepada aplikasi Zoom. Ya, kasihan nanti kalau sudah berniat untuk mengikuti nanti tapi nggak bisa masuk. Saya pakai headset aja biar nggak ganggu yang di luar. Baik, saya dengar ya. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa qad warata fil haddi 'alan nikah wa targhib fihi ahadits wa asarun katsirah. Ruya Imam Ahmad fi musnadihi. Ya, jadi dalil terkait dengan perintah menikah ini telah dijelaskan di sini. Ada sebuah cerita ya, bahwa anna rajulan dakhala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ukaf. Jadi ada seorang laki-laki bernama Ukaf yang pada saat itu sedang menghadap kepada Rasulullah, ya, sedang menghadap kepada Rasulullah. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi bertanya kepadanya, ya Ukaf, alaka zaujah. Ditanya, ya, pemuda itu namanya Ukaf, ditanya oleh Nabi, alaka zaujah, ya, apakah kamu sudah menikah, ya, atau sudah punya istri? Kemudian menjawab, qala la, belum Nabi, dereng. Jawabannya seperti itu. Qala wala jariyatan, apakah kamu juga tidak memiliki budak? Qala wala jariyatan, belum, ya, seperti itu. Ukaf menjawab lagi, belum, tidak memiliki budak. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa anta bakhirun musir, apakah engkau orang kaya yang baik? Nah, kemudian qala wa ana bakhirun musir. Kemudian Ukaf menjawab, iya, saya orang kaya yang baik. Ya, ditanya seperti itu. Ya, saya ulangi tadi. Jadi Ukaf itu datang kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, wahai Ukaf, apakah engkau sudah menikah atau punya istri? Jawabannya belum. Beliau bertanya lagi, apakah engkau sudah mempunyai budak perempuan? Pemuda itu menjawab lagi, belum. Apakah engkau orang kaya yang baik? Ukaf menjawab, ya. Nah, seperti itu. Qala anta min ikhwanas syayatin. Nah, ini dawuh Kanjeng Nabi sing ndak penak iki. Nah, dhek niku napa? Urung duweni bojo, terus belum punya budak perempuan, tapi dia kaya. Nah, apa jawaban Nabi? Anta min ikhwanis syayatin. Lek ngono awakmu kancane setan. Nah, ini enggak enak ya. Sugih ra gelem rabi. Nah, jadi anta min ikhwanis syayatin. Kalau gitu kamu termasuk kancane setan. Nah, saya teruskan. Lau kunta min nasara kunta rahiban min ruhban nihim. Terus dilanjutkan oleh Nabi, seandainya kamu orang Nasrani, kamu adalah pendeta dari pendeta-pendeta mereka. Jadi
pendeta itu tidak ada yang menikah. Ya, jadi pendeta itu tidak ada yang menikah. Jadi seandainya ya orang itu tadi adalah seorang Nasrani, maka oleh Nabi dianggap seperti halnya pendeta-pendeta dari pendeta mereka. Inna min sunatin nikah. Sesungguhnya dari sunnahku itu adalah nikah. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Inna min sunnatin nikah. Sesungguhnya dari sunnahku itu adalah nikah. Nah, kemudian ini juga tidak enak lagi nih. Dawuh Kanjeng Nabi, sirarukum uzabukum. Ya, sirarukum uzabukum. Sirarukum sejelek-jeleknya kalian. Ya. Sirarukum sejelek-jeleknya kalian, uzabukum orang yang hidupnya membujang. Nah, jadi jomblo coba enggak. Ini dawuh Kanjeng Nabi tidak enak. Sirarukum uzabukum. Sejelek-jelek kalian adalah yang hidupnya membujang. Kemudian aradilun amwatikum. Nah, dan sejelek-jelek kalian adalah yang matinya membujang. Jadi urip bujang sampai mati bangga bujang. Nah, ini seburuk-buruk kalian ya. Jadi lek cek urip niku jenenge sirarukum ya, sirarukum kalau sudah meninggal mayitnya dinamakan aradil. Jadi mayitnya jomblo jenenge aradil. Aradil. Nah, kalau masih hidup namanya sirar ya, sirar. Nah, terus sama Kanjeng Nabi disyairkan itu. Sirarukum uzabukum ja'a fil khabri aradilul amwati azabal bashar. Ya. Sirarukum uzabukum. Ya, ini terusnya lagi ya. Sirarukum uzabukum. Sirarukum saelek-eleke sira kabeh ya. Uzabukum adalah yang hidupnya itu membujang. Ya, sak teruse niku wau matine ya, sejelek-jeleknya juga aradilul amwat azabal bashar ya, sampai meninggal pun masih membujang. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi bersabda, ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu menikah di antara kalian, maka nikahlah ya. Fal yatazawwaj ya, ini diserukan kepada para pemuda, barang siapa yang sudah mampu menikah ya, di antara kalian, maka nikahlah ya. Fa innahu afdhalul basar wa ahsanul farji ya, karena menikah itu dapat menjaga dari keburukan-keburukan nafsu. Nah, seperti itu. Nah, terus wa man lam yastati' ya, fa alaihi bisawm. Nah, jadi barang siapa yang tidak mampu ya, belum mampu untuk menikah ya, sedangkan di situ keinginannya ya, syahwatnya untuk menikah itu sudah kuat ya, fa alaihi bisawm ya, maka dianjurkan untuk berpuasa ya, dianjurkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wajah ya, ai qati'un lisyahwat ya, karena sungguhnya puasa itu merupakan perisai yang dapat meredam syahwat ya, jadi arep nglakoni elek, arep maksiat kelingan. Oh iya aku poso. Nek ngono ora sida. Nah, oh iya aku meng poso, mulai ngene aku batal. Nah, itu. Terus waqala ya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, miskin ya, miskinnya ping 3 lek ngucapne. Jadi miskinnya tenanan iki ya. Miskin rajulun laisat lahu imra'atan ya, jadi Kanjeng Nabi ngarani miskin ya, wong lanang kok durung duweni bojo niku miskin ya. Mbok omahe tingkat 3, mobile akeh ya, sapine enek pirang-pirang puluh, pirang atus ya, tapi kok ndak duwe bojo. Kanjeng Nabi dawuh miskin. Iya, jadi aja ngaku sugih lek durung rabi.
Jadi Kanjeng Nabi pun dawuh teng mriki, miskine ping 3. Berarti miskine tenan. Miskin. Qalu ya Rasulullah wa in kana katsirul mal. Lelek masih bondone akeh. Qala wa in kana katsirul mal miskinah. Nah, iki kaya wong wedok ya ngono. Ya, masih bondone akeh nek ndak rabi miskinatun. Ya, Kanjeng Nabi dawuh ya wong wedok lek sugih tapi urung rabi, urung duwe bojo niki ya diarani miskin ya. Terus selanjutnya kila ya Rasulullah wa in kanat ghaniyatan minal mal. Ya, ini sudah saya singgung di depan ya. Masih on duwe bondo akeh ya. Qala wa in kanat ghaniyatan minal mal. Ya, masih on duwe bondo akeh durung rabi ya masih diarani miskin. Wa qala alaihi salatu wassalam man kada musiron li anna yankiha summa lam yankih falaisa minni. Dewe Kanjeng Nabi, man kana musiron li ayyankiha summa lam yankih falaisa minni. Siapa orang yang mendapatkan kemudahan ya, untuk menikah, kemudian dia tidak mau menikah, maka dia bukan termasuk umatku. Nah, ini ancamannya Kanjeng Nabi. Sudah diberikan kemudahan ya, kemapanan untuk menikah, kemudian dia tidak mau menikah, ya maka dia bukan termasuk umatku. Ya. Jadi tidak mau di sini itu bukan alasan ya masalah ini kalih sinten, panggah enek. Ya, pokoknya mau berusaha, ya mau mencari sowan ning ngene kiai, duh yai kula niki tiyang ingkang mampu. Ini mas-mas iki ya. Misale mas-mas iki sugih kula niki tiyang mampu tapi saya kula dereng gadah bojo. Wonten panjenengan kagungan santri sing salihah ya. Sing purun bijak berumah tangga niki mbok kula dipun pados ning ngono. Ya. Ngono kudune. Ya. Bondone akeh ora dikirapi kok. Opo sapine akeh turu para pengeloni sapi. Ya. Ya, terus dawuh Kanjeng Nabi ya. Niku wau ya. Ida tazawwaja rajul faqad istakmala nisfuddin. Ya, jadi sesungguhnya apabila seorang laki-laki itu menikah, ya maka sesungguhnya dia itu telah menyempurnakan setengah agamanya. Jadi lek enek wong lanang wis nikah, niku berarti separuh urusan duniawinya itu sudah terpenuhi. Ya garek nyukupi sing separuh nih. Jadi cara sadurunge nikah wis rupek uripe jipek. Begitu nikah ya wis sing sadurunge kan yo mikir. Aku ki wis suwe bujang. Mikir alhamdulillah wis nikah sudah ganti mikir yang lain. Jadi separuh urusan agama itu sudah terpenuhi. Nah, sudah terpenuhi. Terus falyattaqillaha finis bil baqi. Nah, jadi tinggal setengah agamanya maka tinggal bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan yang sebagiannya lagi. Lanjut waqala alaihi salatu wasalam man tazawwaja yazidul afaf fa haqqo 'ala Allahi anhu aunahu. Nah, jadi barang siapa yang menikah ya, karena menjaga diri dari zina. Ya, jadi kalau orang itu menikah semata-mata karena Allah dan takut untuk berbuat zina, maka pertolongan Allah akan datang kepadanya. Sudah kita itu yakinlah yang sudah punya niat ya keinginan kuat untuk menikah ya. Nek sing lanang wis mampu, ya wis duwe gandengan ya. Ya ndang-ndang ae ditembung nang kene wong tuane membuktikan bahwasanya ini laki-laki yang serius ya. Wong lanang sing serius ya. Tapi ketika cah wedok-wedok pesertane banyak yang perempuan ya tak omongi lek enek bocah lanang kok ngejake mek gur pacaran wis ora usah ritek ya ngejake kok mek gur pacaran ya. Jadi kalau nanti serius ya tak goleki tak tembung ning wong tuane sampean aku wis tresno ning sampean tenan itu. Karena kalau memang laki-laki itu ya, mergo aku dhewe cah lanang sing ora trimo yo berarti untuk lanang ora ndukung aku kok. ya, jadi laki-laki kalau sudah dari pertama itu kok ngejake ngono kuwi ya berarti dia memang enggak serius ya.
ndak serius timbangane loro ati neng buri ya ta. Nah, lebih baik ya secari apa yang secari yang sudah siap saja lah. Nah, sing saiki wis enek ya, ayo enggal-enggal ditarik Mas, dhewe suwe pacaran piye iki sakjane ngono kudune piye iki Mas, aku tresno tenan karo sampean ya, sampean kudune ya lek pancen tenanan ayo sowan ning mahku matur gini bapak ibu, saya dulu juga begitu ditantang, wah nabi ini jenenge wong wis siap ya, ya sudah punya pekerjaan, wis punya penghasilan meskipun minimal, tapi nikah niku sakjane gampang asalkan wong wedok sing dijak nikah iku nriman, menerima apa adanya, bener ini. Sing garakne angel niku yo gengsine niku lho, wong wedok akeh tuntutane. Dadak golek bojo kriteriane ngene. Ya, aku kudu golek sing wis mapan. Ya, golek bocah lanang sing wis mapan. Iku ngono-ngono kuwi dibangun nanti ketika sudah menikah. Ya. Carane ngono ya ora rapi-rapi. Jadi mapan itu setelah menikah. Ya, wis to tenan. Lek percaya karo aku sing wis buktekne kok. Iya, nyatane ya umur 24 wani rapi. Mau sombong ya pantes. Ya, itu bener. Jadi sing larang ku gengsine ya. Ngopo Mas kawin 50.000. Wis ora apa-apa oleh ya. Jadi nanti engko wis apa ketika sudah menikah. Dulu saya kan guru ya. Guru GTT bayarane piro sih? Sesasi 500.000 ku akeh ya. Yang ngono kuwi dicelengi bareng ku sing wedok. Istri saya juga yo guru, bayarane yo piro. Diupukne yo nyatane yo panggah iso mangan, mulai nek sing takok. Wong rabi bojoku tak pangani opo? Pangani sego to. Masuk pangani opo? Ya itu alasan-alasan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu diungkapkan itu. Ya. Jadi kudune nungguin ya. Mas-mas, mbak-mbak ya. Saiki lek wis sampean cedhek, wis tresno tenan, yang lebih baik disegerakan. Yang lebih baik disegerakan timbangane ning kono-kono diterus-terusne malah bukan pasangan halal malah ndadekne dosa. Runtang-runtung wirawiri ngetan ngulon ya. Tibake pasan ke omah ditekoni bapake mulai mung metu karo sapa nduk? Kancaku weh tibake gur dianggep kanca. Ya, mulai diterne. Nang jowo diareng pacar tekoni bapake, "Emang mulai karo sapa, Nduk? Sapa ngeterne?" "Kancaku, Pak." Ora wani muni, "Calonku, Pak." Ora wani muni ngono. Yo lah. Nelongso jangan di kono. Ya. Ya wis. Ini ya. Jadi ketika sudah menikah nih wis urusan penuh itu oleh Allah. Makanya yakin ya. Ingkana ya wa ayyakunu ya fuqara'a iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Jadi dawuh Gusti Allah niku wis njamin nek sampeyan fakir ya iyakunu fuqara'a yughnihumullah maka Allah bakal mencukupi. Allah bakal mencukupi. Urusane niku wis urusane Gusti Allah. Yang penting kita punya tekad yang kuat ya. Calon istri sudah ada, calon suami sudah ada, ya sudah carane duwe penggawean masih ora patek dikatani niku akeh. Yang penting sudah ada niatan, ya segeralah, yakinlah bahwasanya urusan nikah itu mutlak urusannya Gusti Allah. Ya. Jadi yakin saja, ini urusannya Gusti Allah. Justru kenapa kok nikah itu memang urusannya Allah? Ya nyatane enek wong sing tengok-tengok ning omah ora golek blas ngono ya moro-moro kan enek sing teko nawani bojo. Justru sing wis napa niku wis mapan ya, wis duwe kecukupan tapi ora sir nikah kuwi yo akeh. Justru sing uripe pas-pasan pengen nikah ya akhire rene rono napa mboten wonten to mantu ya sing pas-pasan mawon sing gelem dijak urip apa eneke ngono akhire kan ditawani tanggane yang simpati kok. Nah, itu juga ada. Yo kersane Gusti Allah. Yo kadang-kadang nyawang ngono
sing lanang ganteng, sing wedok rapate ayu. Ya memang pilihane Gusti Allah. Pilihane Gusti Allah. Sing wedok ayu, ya sing lanang rapate ganteng, ya enak jenenge jodoh. Ya, jenenge jodoh. Jodoh itu apa sih jodoh? Jodoh itu cocok. Ya, itu mengunggahku ya. Jodoh itu adalah cocok. Ya, jodoh itu tentu beda dengan pasangan. Ya, kalau jodoh itu cocok. Ya, jadi nek ora cocok berarti jenenge ya kudu jodoh. Kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam ilahi kufiya wa ukiya. Nah niki lek cek urung yakin niki dawuh Gusti Allah. Barang siapa yang menikah karena taat kepada Allah, maka ia akan mencukupi dan memeliharanya. Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi wis dawuh niki man tazawwaja lillahi kufiya wa ukiya. Barang siapa yang menikah karena taat kepada Allah, maka ia akan mencukupi dan memeliharanya. Lanjutnya, wa qala alaihi salatu wassalam an-nikahu sunnati. Faman ahbani falyastanna bisunnati. Ya. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman ahbani falyastanna bisunnati. Barang siapa yang mencintaiku, maka ikutilah sunnahku. Nah, ini dawuh Kanjeng Nabi ya. An-nikahu sunnati faman ahbani falyastabna bisunnati. Barang siapa yang cinta kepadaku maka ikutilah sunnahku. Ya. Jadi misalnya kok besok ya, sampean ketemu Kanjeng Nabi ya, mas-mas iki, mas-mas ya, mbak-mbak lah. Yes, mas-mas atau mbak-mbak misalnya bincang sampean nang akhirat ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi arep nggeret umate ning kene swarga dijak. Bareng ngono enek sing salah sijine bocah protes, ya, bocah protes itu Kanjeng Nabi. Kula kok mboten jenengan jak teng opo? Lah emange awakmu bukti cintamu kepadaku apa? Kula riyen niku remen selawatan. Remen selawatan, dados panitia selawat. Wonten tarian kula tumut teng mriko-mriko, ya, kula seker mania sejati. Kanjeng Nabi takok, awakmu wis rabi? Jawab, dereng Kanjeng Nabi. Ora cukup selawatan tok urung cukup ya. Rabi dhisik, ngaku lek demen aku ya ora rabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten kok. Ya, an-nikah sunnati faman ahbani falyastanna bisunnati. Sapa wong sing ngakoni lek demen karo aku, maka ikutilah sunnahku. Dawuh ora ngene kok. Faman ahbani fasoru panitia sholawat. Orang ngono ya. Ya. Jadi itu Kanjeng Nabi besok ya arepe digeret ning swarga ternyata umatnya nek sing ora rabi ra sida dhisik dikerekne. Jadi lek ngaku Kanjeng Nabi, ngaku cinta Nabi ya nikah ya, nikah. Ya. Dawuh yang lain ya, dawuh Kanjeng Nabi yang lain ya. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaisa minni ya. Jadi nikah adalah sunnahku ya, barang siapa yang membenci ya, yang membenci nikah maka dia bukan dari golonganku. Ora nek terus benci nikah mesti kabeh pingine nikah ya. Dan diharapkan dari pernikahan itu adalah ya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini didhawuhi Kanjeng Nabi dicekel tenanan iki ya. Jadi aja bangga ya, pecinta Nabi ya. Banggane selawat rene rono tapi durung rabi. Ya. Jadi ya faman ahbani falyastanna bisunnati. Golek ngomong sunah Kanjeng Nabi mboten ngomong rabi tok. Kathah sunah-sunah sing liyane. Sing paling didemeni Kanjeng Nabi ya niku. Karena ini dawuh Kanjeng Nabi, tanakahu, tanasalu fa inni mukasirun bikumul umam yaumal kiamah. Kenapa Nabi itu sangat mencintai orang yang menikah? Ya, karena ini dawuh Kanjeng Nabi, tanahaku nikah sira kabeh. Tanasalu dan perbanyaklah keturunan fa inni mukasirun bikum, maka sesungguhnya aku akan akeh-akehan umat ya. Fa inni mukasirun umam yaumal kiamah. Jadi Kanjeng Nabi niku
Jadi lek wong nikah ini kan mesti harapannya itu punya keturunan, ya, punya keturunan. Dan ketika nanti orang yang menikah itu nanti punya keturunan yang banyak, Nabi bangga akeh-akehan umat kalau Nabi sebelumnya. Iki lho umatku akeh. Ya, Kanjeng Nabi demen nek mendino nek wong manak ngono Kanjeng Nabi demen. Iya bangga umatku tambah. Ya, umatku tambah. Jadi itulah tujuan menikah ya. Itu yang dibanggakan oleh Nabi. Ya, mila Kanjeng Nabi demen nek wong nikah ya niku. Ya. Tanakahu tanasalu fa ini mukasirun bikumul umam yaumal kiamah. Jadi Kanjeng Nabi besok niku hari kiamat niku saingan kalau apa nabi-nabi sebelumnya itu akeh-akehan umat. Nabi Isa umatmu piro? Ya. Nabi Lut umatmu piro? Nabi Lut umate mbiyen senengane wit apa lanang karo lanang Nabi Lut mbiyen ya. Nabi Lut itu kan banyak homoseksual zaman itu. Ya. Jadi orang normal zaman Nabi Lut. Wa fi riwayatin, ya, wa fi riwayatin, ya, di riwayat disebutkan fa inni abahi bikum umam yaumal qiyamati hatta saqatu. Hatta saqatu. Jadi meskipun ketika seorang itu menikah kemudian sudah dianugerahi seorang anak di dalam janin, ya, kemudian dilalah kersane Gusti Allah, ya, janin yang di dalam kandungan itu kemudian keguguran, itu masih dianggap sebagai umatnya Nabi, ya. Panggah dibangga nih, ya, masih orang dadi bayi, masih orang lahir neng dunia, ya. Meskipun keguguran, ya, tetap diakui sebagai umatnya Nabi, tetap dibanggakan oleh Nabi. Nah, saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakat tazwij mukhafatan ailah falaysa minna. Ya, jadi barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut dengan beban tanggung jawab, ya, karena apa? Takut dengan beban tanggung jawab falaysa minni, maka dia tidak tergolong umatku. Ya. Wong arep rapi kok tidak wedi. Takut dengan beban tanggung jawab. Solek rapi bojoku tak openi opo. Ya, sok piye. Cek wedi-wedi ini berarti kaya-kaya orang duwe Gusti Allah. Ya. Kaya-kaya orang duwe Gusti Allah. Panggah ngarep neng gini menungso ya. Sajane wong sing diarepne dhewe iki yo cara nek karep ngono panggah gini Gusti Allah parane. Ya, jadi prioritaskan Allah lah dalam segala hal. Falaisa minna, ya. Zada terus tambah mana? Zada fi riwayatin wa yaqilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudiun minhu. Allah absyir, ya, bikil latir rizki. Di dalam riwayat lain ada perawi yang menambahkan kalimat ini Allah akan menyerahkan malaikat, ya. Ya, yuwakilullahu bihi yaktubani baina ainaihi. Allah itu menyerahkan malaikat untuk mencatat pada kedua matanya sebagai orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah. Nah, jadi termasuk orang yang napa niku, ya, kemudian dia takut beban ngono kuwi berarti termasuk yang menyia-nyiakan nikmat Allah. Dan di situ dikatakan bergembiralah dengan rezeki yang sedikit. Ya, berarti dia nerimo dengan rezeki yang sedikit. Ya, jadi nikah itu anugerah Allah. Ya, anugerah Allah. Maka bertawakallah pada Allah, ya. Yang penting kita berusaha dulu. Ya. Saya lanjutkan. Man nakaha lillahi wa ankihu lillah istahaqqa wilayatullah. Ya, jadi barang siapa yang menikah dan menikah karena Allah, maka ia berhak menyandang gelar wali Allah. Jadi dia berhak menyandang gelar wali Allah, ya, orang yang sudah menikah. Apa yang wali Gusti Allah yang ora rabi bae. Jadi antara 25 nabi, ya, di antara 25 nabi itu kan, ya, yang sampai menjadi rasul itu yang belum menikah. Yang tidak menikah itu ya Nabi Isa. Carane bandingannya kan 1:24. Jadi ya tetap anjurannya itu harus menikah. Nah,
Itu. Terus saya lanjutkan ya. Fadlul mutahilu 'alal azid. Ya, ka fadlil mujahid 'alal qa'idi wa raq'atani minal mutahil khairu min isnataini wa samanina raq'atan minal mutahasib. Ya. Jadi iki sing tak omongne pahalane napa niku? Pahala orang yang sudah menikah itu dibandingkan dengan orang yang membujang, yaitu perbandingannya sangat jauh ini. Keutamaan orang yang keluarga ya, dengan orang yang membujang itu seperti keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan 2 rakaat ya, 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 80 rakaat ya sholatnya orang yang masih membujang. 82 sholatnya orang yang masih membujang. Jadi sholat dhewe mek oleh loro. Nah, sholat 2 rakaat ya itu dibandingkan dengan orang yang sudah menikah yaitu sama dengan 82 rakaat. Ya, jadi itu beberapa hadis ya terkait dengan anjuran nikah, dan di situ juga dijelaskan bahwa orang sudah menikah itu wilayatullah ya, sudah wilayahnya Allah, dan di situ wis mutlak urusannya Allah. Jadi hamba itu tinggal berusaha. Jadi kita harus berpikir positif bahwa ketika kita sudah menikah itu yakin hidup kita ini akan dicukupi oleh Allah dan pahalanya luar biasa. Nah, baik teman-teman, mungkin dari para peserta yang mau menanyakan silahkan, itu tadi terkait bab anjuran untuk menikah. Nah, silahkan Mbak Moderator untuk disampaikan siapa yang mau bertanya. Ya. Ya, siapa yang mau bertanya monggo silakan. Ada? Kenapa malu? Malu ya? Iya. Berarti kalau malu ya, ya sudah. Berarti kalau malu iki cek sepaneng. Berarti materi ini masuk tenan. Jadi mikir tenan. Aku mari ngene kudu piye. Iya. Jadi alhamdulillah. Masuk. Mengena berarti omongan ini ya. Ora usah bingung. Dan ya, melangkah ke yang lebih baik lah. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kita untuk lanjutnya ini adalah bab terkait wanita menurut Islam ya. Wanita menurut Islam ya, bagaimana wanita ideal itu menurut Islam. Ya. Nih. Saya lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah shalihah. Ya. Jadi dunia itu adalah perhiasan ya. Sebaik-baik perhiasannya itu adalah wanita shalihah. Shalihah itu kalau diartikan ya satu kata itu, kalau bagi saya ya wis nurut. Kalau bagi saya itu shalihah itu hanya satu kata, nurut ya, atau manut atau taat, itu namanya shalihah ya. Shalihah ya. Dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah shalihah. Wa fi riwayatin ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah ya ta'inu zawjiha 'alal akhirah. Jadi
Di dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita sholihah, ya, yaitu wanita sholihah yang menolong suaminya untuk urusan akhirat, ya. Jadi ta'inu zaujiha alal akhirah. Jadi wanita sholihah niku wanita yang menolong suaminya untuk urusan akhirat. Ya, misalnya bar nikah, delalah suamine iki bojone iki Gus. Ya, biasanya lek Gus ngono kuwi lek terus wis rada ya rodok suwine biasane ya dilungkas ngono dadi kiai. Ya, bojone sing wedok ya otomatis dadi bunyai, ya. Dadi bunyai. Nah, jadi contohnya misalnya ya sing lanang dik iki ade santrine wis akeh, ya. Santrine iki wis akeh, gotaane kurang. Wae ngegekne kamar. Begitu istrinya sholihah, "Oh nggih Mas, niki gelange kula niki pun sade mawon, nggih, damel bangun godaan." Wah, masyaallah, ya. Wong wedok kaya ngene dan luar biasa. Ora timo sholihah. Ya. Iya, mendukung istrinya untuk urusan akhirat, ya. Urusan akhirat. Mari ngono wis santrine akeh, durung duwe masjid, durung duwe musala. Akhire matur ning sing wedok, "Dik, iki ajake kok santrine ya wis akeh, iki wis nggih jamaah gak sedeng iki omahe Dik. Piye lek digekne musala?" "Oh nggih, Mas. Niki kalung kula disade mawon." Ya, wanita sing sholihah luar biasa, ya. Ora kok ngono, wanita sholihah bojone muni ngono. Wah, aku kok lek kesayangan karo kancaku piye? Mosok kanca-kancaku gawe gelang, gawe cincin, gawe kalung, aku ora gawe, Mas. Mulai apa kata dunia? Wah, ngene iki luwih nang golek bojo nang ndek bojo kok ngene. Lah piye, ya. Jadi sajane kowe nak. Jadi kuncinya nikah itu saling mendukung antara istri, laki-laki, perempuan, suami istri saling mendukung, sing nerima. Makanya kebanyakan dari rumah tangga yang tidak awet itu biasanya ya dari istri yang suka menuntut. Ya, akhirnya bojone kewalahan, bojoku njaluke kok ana, kerjaku mau ngene, bojoku njaluke ngene, wes ndak kuat akhirnya bojone njaluk pegat, ya kaum bilang minta. Nah, ini jangan terlalu menuntut lah jadi perempuan itu, ya. Jadi saling mendukung, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mendukung untuk urusan akhirat, aja mengkur buru dunya tok. Jadi insyaallah kalau kita ini mengejar urusan akhirat, dunyane katut, nek kur dunya tok akhiratnya ora katut. Nah, jadi wanita solehah itu, ya, dalam riwayat lain dikatakan ta'inu zawjiha 'alal akhirah, yang mendukung suaminya untuk urusan akhirat. Jadi niku, ya. Jadi tak baleni nanti neng dhuwur mak. Jadi wong nek duwe bojo niku ya disawang niku ya sing cah lanang yang mas-mas niku. Iki lek urung duwe bojo ngono pacakane rada nglombrot, rada ora patek macak. Ya. Budal ning yasinan, klambine putih, sarung ijo. Ya mergo ora nang sing ngene, ya. Kuliah, ya. Dhuwure gawe hem, ngisore nggawe training, masalah. Tapi begitu sudah punya istri, pasti ada yang merawat, ya. Arep budal ning kondangan, ya. Budal ning kondangan ini sing ngene. Mas, ndak meceng kuwi, salin mesti ngono. Salin, mosok klambine biru. Terus apa? Sarunge ijo. Teko kondangan yang yasinan dikira wong kesuguhane. Repot. Nah, pasti. Iya, mesti enak sing ngeling-ngeling. Kalau istri yang peduli seperti itu. Dan orang kalau sudah menikah itu diwongke tenang. Diwongne tenang. Tidak percaya. Sampean enek undangan tahlilan sing urung rabi, sing diundang awakmu bapakmu.
Mas Mas Rizky sopo nang jenenge. Sing diundang sampean mau bapak ya Mas undangan. Bapakmu tok. Iya, mergo bapake sampean wis nikah ya. Diwongne tenan. Begitu sampean sudah menikah, jadi wong lek nikah niku kan diundang. Tujuane diundang kuwi ya. Nikah kuwi bar nikah terus duwe anak. Diwongne tenan. Enake sing diundang bapake, lha niku mergo kan mulih digawani berkat. Digawani berkat. Nah, berkate kuwi mulih digawe anak-anak. Lha sampean bujang diundang nyasinan oleh berkatmu nggih sapa? Ya, paling pol-pole ya bengi dikekne wong jaga ning pos. Ya, jadi diwong tenan wis nikah ya. Jadi ya ngono lah. Jadi wong tenan niku wis ya dianggep lah. Ya contone ngono kuwi mah. Ya, contone ngono niku wau. Ya. Sing diundang bapak itu kan. Lek wis nikah ngono ya oleh undangan dhewe. Ya sudah dianggap berkeluarga. Ya. Ya. Diminta terus nih. Dunia mataun ya. Ja'al al-akhirah. Wa qala alaihi salam ma istafadal mu'min ba'da taqallahu khairan lahu min zaujatin sholihatin. Jadi tidak ada faedah ya. Tidak ada yang paling berfaedah setelah bertakwa kepada Allah selain memiliki istri yang sholihah. Jadi selain apa itu tidak ada yang paling berfaedah setelah bertakwa kepada Allah itu adalah memiliki istri sholihah. Istri sholihah ki sing piye? Ya. Inna imraha at-ta'atahu wa inna dhara ilaiha ya. Isarathu wa in aqsama 'alaiha ya. Ibrathu wa in ghaba 'anha hafadatahu fi nafsiha wa malihi. Jadi istri yang solehah itu ya, jika suami memerintahkannya ya, maka ia mentaatinya ya. Nah, suami ini merintahne maka ia menaatinya ya. Wa inna dhara, apabila suami itu memandang ya, maka dia menyenangkannya ya. Istri yang solihah nang omah ambune kelek ya, macake gordasteran tok ya, mari ngono nyedeki bojone wangune ra enak. Lek arepe metu ning jaba macake ra karo-karuan. Iki kudu istri sholihah. Jadi istri sholihah ini kudune nek pas ning omah arep bojone ngono, macake ning jero omah karo macake ning jaba kudune jek mending macake ning jero omah. Nah, istri yang sholihah. Ya ora macak sing penting disawang nyenengne ngono ae lah. Disawang nyenengne. Jadi apa karo bojone njaluk kopi. Dek, kopi nendi? Nyauri kupak kopi. Ini pengajian yang berjaya. Kupak kopi lawe mek gur ndok. Ndok tok, ndoknya digoreng. Ini bojo sing njaluk digadekne ngene ya. Bojone wis mulai kesel unuk-unuk njaluk diladeni tekan omah malah disowomprot. Ya. Ini dijalne wedhus luwih nikmat kena dipangan. Ya, ini wanita solehah itu jika suami memandangnya maka dia menyenangkannya. Jika suami bersumpah kepadanya maka dia memperbaikinya. Jadi misalnya suami ini bersumpah pamit ya, arepe pamit, Dek, aku pamit ya, arepe lunga sik ya, 3 dina. Tenang sampean percaya aku. Insyaallah, sumpah demi Allah aku ning njaba ndak aneh-aneh. Tresnoku mung gawe sampeyan. Bojone lek bojo sholihah jawabe, "Oh nggih Mas, ya. Kula teng griya nggih jaga ati, jaga perasaan, ya. Kula teng omah mboten aneh-aneh. Kula teng omah mboten aneh-aneh. Kula enek wong lanang mara ya kula ngati-ngati, ora malah tajak selingkuh." Ngono bojo sholihah. Ya bojo ora sholihah. Pret, ngapusi. Ngono mbiyen jawabane. Ora percaya. Istri sholihah itu ya saling percaya lah. Misalnya bojone ya, jika suaminya tidak ada di sisinya maka dia menjaga diri dan harta
suaminya, misalnya ditinggal bojone, ditinggali duit, dek kita tinggal 3 dino, tak tinggali duit sak mene, tinggali duit 1 juta misalnya. Ini tak tinggali duit 1 juta, engko digawe keperluane sampean iki. Kalau dia istri solihah, dia akan dijaga hartanya suaminya itu, dimanfaatkan untuk yang semestinya. Itu istri yang solihah. Ora kok malah digawe iki bojoku mumpung ora ning omah. Ya, iki aku ndedek akeh iki. Ayo mangan-mangan enak nang kafe. Ora. Ya, ini istri yang enggak solihah seperti ini ya. Jadi ya dijaga baik-baik lah ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika istrinya suaminya meninggalkan dia di rumah dan ditinggali uang sekian, maka juga harus dimanfaatkan uang itu untuk keperluannya dia, bukan untuk justru digunakan untuk foya-foya. Ini istri yang solehah. Itu kriteria wanita yang menurut Islam ya seperti itu. Terus waqala alaihi salatu wassalam man tazawwaja imra'atan li'azziha lam yazidhu Allahu illa dhullan. Jadi barang siapa ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikahi wanita itu karena kemuliaannya ya, goro-goro milih mulyane tok, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali hina ya. Lam yazidhu Allahu illa dhullan. Jadi Allah tidak akan menambahkannya kecuali kehinaan. Tambah ino temen awake dhewe arep rabi kok dadak milih-milih golek jodoh, bah kurang cocok, kurang ayu, celo wong golekku sing ideal ngono. Ya sing ora patek kuru, ya ora lumun-lumun, pokoke sing bodine setulegi lah, setengah tuwek lemu ginu-ginu ora apa-apa. Setulegi wis setengah tuwek lemu ginu-ginu. Ya itu maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kehinaan. Ini dibully terus karo kancane. Kowe nyapa ora nang rabi. Ora enek sing cocok, panggah ngono jawabane. Cocokmu sing piye? Iki panggah dibully tenan karo kancane. Dibully, ngono sing cocok kae. Ora nyawang dapuranmu kaya apa. Karo kancane dikon. Ya. Jadi hanya menambahkan kehinaan. Jadi orang rabi-rabi tenan ndak dhewe niki golek wong lanang atau golek wong wedok kok sing digoleki mapane. Nek wong lanang kok mek golek ayune tok. Nek wong wedok golek bojo sing digoleki nek gur sugih tok. Iki ora oleh-oleh. Ya. Ora oleh tenan. Sing lanang golek ngono sudah dadi Joko tuwek ya. Wong wedok kok dadak nuntut ngono iso dadi perawan tuwek tenan sampeyan. Ya. Makane yang penting golek bojo sing benek, intine benek ya. Agamane apik ngono ae. Ora usah dadak nuntut ternorno. Ya. Gitu, dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi ya. Lam yazidullah illa dzullan. Nek wong kok dadak mendhe-mendhe nyapa urung nek sing cocok alasane nek gur wong wedok, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kehinaan. Ya. Wa man tuzawwijuha limalihim lam yazidullahu al-fuqara. Ya. Jadi barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya ya, milih wong wedok kok mergo wong wedok wis sugih ya, maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kemiskinan ya. Justru yo duwe miskin yo milih wong wedok sing digoleki mek sugih tok ya, begitu hartanya habis dhek melarat ya, melarat mergo mek sing diburu bondone ndak untuk berniat untuk mencari penghidupan bersama. Ya, tujuannya ki ngentekne bondone bojone. Nah, untuk bilang mendali. Nah, alhamdulillah. Terus waman tuzawwijuha li husniha lam yazidhu Allahu illa danaatan. Ya. Nek kemuliaane jadi barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, mergo ayune, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kerendahan. Kerendahan. Jadi kan di dalam Islam itu kan juga dianjurkan kalau milih wanita itu ya bibit, bebet, bobot ya kan. Jadi 3 hal itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi yang paling diberatkan itu ya agamanya, agama dan nasabnya itu yang harus dipentingkan. Nah, terus waman tazawwaja imra'atan lam yurid biha
illa ayyaghdha basarahu wa yahsina furjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha. Nah, barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya tadi ya, kecuali ya kerendahan tadi, dan barang siapa yang menikahi wanita tanpa tujuan lain kecuali untuk meredam syahwatnya dan untuk menjaga kesuciannya dari perbuatan zina ya, atau berniat untuk menyambung ikatan keluarga, maka Allah akan memberkahi istrinya. Dilek niate niku napa? Wa yasila rahimahu barakallahu lahu fiha. Dilek niate menikah itu untuk menyambung silaturahim, ikatan keluarga. Ya, ikatan keluarga nyambung ya. Sing wedok me Tulungagung, sing lanang me Blitar. Ini kan jadi nyambung ya. Dulur Blitar malah nyambung karo dulur Tulungagung. Ya, wong Blitar malah kenal wong Tulungagung malah kenal wong Blitar. Ya, ini kan maka Allah akan memberkahi. Ya, akan memberkahi. Nah, ini yang terakhir dawe dinang wal amata ya khuroma'u sauda'u datadinin afdol. Sedangkan seorang budak yang hitam pekat ya, senajan to sing dirabi kuwi budak wireng ya welek lek ning petengan ketok mripate tok ketok untune tok ya namun itu kuat imannya luwih apik ya lebih baik. Jadi ora kudu ayu tapi lek karo bojo nyelatuan lah nyang apa ya cantik ya tapi tidak bisa tidak bisa menjaga kehormatan suaminya yo nggih apa ya cantik tapi ngentek-ngentek dhuwit yo nggih apa ya luwung ngrabi budak sing ireng kulite ya elek tapi imane apik itu lebih utama. Wis ngono kuwi ae lho ya mbane kesuwen ya lho selak randang ayu wis elek-elekan ritek ra apa-apa sing penting imane apik. Ya aja ngono lah ya. Ya golek dhisik sing apik lah, golek sing ayu sugih ya. Ayu sugih ya gedhe dhuwur ayu topak ya. Nek pancene wis mentok ora oleh wis bene wis oleh pitok timbangane selak mati diarani sira hukum muzabukum. Timbangane selak mati jomblo uripe jomblo diarani wong sing elek. Ya wis iki ae sing penting aku mati ora diarani wong sing jomblo. Nah, terus waqala alaihi salatu wassalam man kana lahu waladan wa indahu ma yuzawwiju bihi wa lam yuzawwijhu wa zana fa innal isma bainahuma. Nah, jadi nggih man kana lahu walad wa indahu ma yuzawwijahu bihi wa lam yuzawwijhu wa zana fa innal isma bainahuma. Jadi barang siapa ini kangge wong tua ya, barang siapa yang memiliki anak dan mampu untuk mengawinkannya, digawe bapak sing duweni anak, barang siapa yang memiliki anak dan mampu untuk mengawinkannya namun tidak mau mengawinkannya ya, kemudian anak itu terus zina ya, berbuat zina, maka dosa untuk kedua orang tuanya. Dek ya dosa, wong tuane ya dosa. Nah, misalnya kok enek wong tua anaknya njaluk rabi ya, anaknya njaluk rabi kok ditunda-tunda ya, Pak kula pun cocok kalih nika kula pengen rabi sik to kok wong tua kok panggah nunda-nunda berarti menjuru perbuatan zina ya, ngene iki kok lek terus anaknya wis ndak kuat ngempet syahwat akhirnya calon bojone memang urung sida-sida dirabi akhirnya digawa wirawiri rono nah akhirnya dosa wong tuane ya dosa. Nah, kepilah. Oke, mari ngene langsung ya, sing wis kok. Pak, mun njaluk rabi. Yang sudah memiliki kriteria ya. Jadi ngono. Ya, jadi nanti mati. Sudah habis ini. Oh anu keluar
tadi ya. Ya, ada gangguan sedikit tadi ya. Kita lanjutkan. Zoom-nya mutong gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi kriteria apa? Jadi tadi untuk orang tuanya tadi ya. Nah, jadi kalau orang tua sudah mampu menikahkan anaknya maka segera dinikahkanlah, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau anaknya itu terjerumus kepada perbuatan zina maka dosa untuk kedua orang tuanya dan anaknya itu. Waqala alaihi salatu wassalam tungkahul mar'ah li arba'ah. Nah, jadi nikahilah seorang wanita itu karena 4 perkara. Ya, ini anjurannya Nabi. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, ya, wali hasabiha karena keturunannya, ya, wajamaliha dan kecantikannya, walidiniha dan agamanya. Nah, fadhafaro bidzatiddin, ya, taribat yadak. Maka menikahlah wanita yang kuat agamanya, maka kamu memperoleh kebahagiaan. Ya. Jadi lek komo ndak milih memang taribat yadak, ciloko namanya. Taribat yadak. Ya. Jadi memilih wanita itu kriterianya adalah 1. 5 liha karena hartanya, ya, wali hasabiha karena keturunan, wa jamaliha kecantikannya, nah, terus walidiniha dan agamanya. Ya. Terus wa qala alaihi wasallam man arada ayyal qallah tahara mudhira falyatazawwaj al harira. Ya. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka nikahlah dengan wanita yang merdeka. Ini wanita yang merdeka itu maksudnya ya wanita yang di situ hidupnya itu ya tercukupi lah, bukan wanita gelandangan. Ya, bukan wanita gelandangan, itu wanita yang merdeka. Maka nanti ketika menikahi orang yang merdeka itu kalau bertemu dengan Allah itu dalam keadaan suci dan disucikan. Ya. Kemudian ini selanjutnya ini adalah kalau tadi itu adalah anjuran ya 4 perkara yang harus dipilih ketika untuk memilih perempuan. Ya, kalau yang selanjutnya ini adalah kebalikannya, wanita yang dilarang untuk dinikahi. Ya, kira-kira piye iki? Wanita yang dilarang untuk dinikahi. Nah. Oke. Wa qala alaihi salam di mana? Masih ya? Jam 4:30 berarti alarmnya ini. Iya. Saya lanjutkan ya. Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'ati antakuna zaujatuhu solihatan. Jadi ada 4 perkara yang dapat membagikan seorang. Ya. Arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 perkara yang dapat membahagiakan seseorang. Yakni antakuna zaujatuhu solihatan. Jadi memiliki istri yang solihah. Ya, jadi yang membuat orang bahagia itu yang pertama adalah duwe bojo sing beneh, duwe bojo sing manut, ya, memiliki istri yang solihah. Kemudian wa auladuhu abroron, ya, memiliki anak-anak yang baik, ya, memiliki anak-anak yang baik itu adalah kebahagiaan bagi seseorang. Nah, wa khulatuhu sholihin, ya, bergaul bersama orang-orang soleh. Wa ma'isyatuhu fi baladihi, dan rezeki yang diperoleh itu adalah dari negeri sendiri. Jadi yang menjadi kesenangan orang itu adalah ya lek iso wis rabi niku lek golek rezeki, ya, lek kerja niku ya neng negarane dhewe ae lah. Ya misalnya ora usah dadok, ya cara aku omahku Blitar, ya nyambut gawene neng Tulungagung kan ya ora dadok. Jadi teko omah ya ora kesel, ya. Jadi iso kumpul karo anak bojo. Ya. Hanya kalau
kerjane dadak-dadak. Nah, ya mesakne sing nang omah. Meskipun ya, ini masih ya masih sak wulan 3 juta lah. Ya, iki lek digoleki nang negarane dhewe ya, timbangane 15 juta tapi dadak nang misale dadak nang napa dadak nang Hong Kong ya, apa dadak nang ngendi kono? Dadak nang Batam misale. Ya. Ya luwung 3 juta ritek sing penting cukup tapi nang negarane dhewe ya di daerahnya sendiri. Nah, jadi sing penting cukup ya. Utawa sing paling penak yo pas urip pas-pasan. Pas pengen mangan enak nek duwite, pas pengen ngopi karo kancane nek duwite, pas-pasan ora. Pas pengen ganti motor nek duwite. Ya, jadi yang membuat 4 kebahagiaan itu adalah 4 tidak memiliki istri salihah, anak-anak yang baik, bergaul bersama orang soleh, dan rezeki yang diperoleh itu dari negeri sendiri ya. Dan Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa ummati ya, asbahahunna wajhan. Sebaik-baik wanita dari umatku ialah yang berwajah ceria wa aqillahunna mahram dan sedikit maharnya. Ya. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, sak api-api wong wedok niku sing wajahe ceria, disawang nyenengne, terus ketika dia hendak menikah itu menuntut mahare nek titik ya. Ora usah akeh-akeh Mas. Wis cukup 50.000 ora apa-apa. Khairun nisa, ya, sebaik-baik wanita. Ya, tapi Mas yo pasrah tetep aja wae dhewe yang ngekeki yo ngarani lah. Misalnya kan enek kon Mas pinten-pinten kula purun ya. Mas yo bojone ngono ya aja terus aja sak karepe dhewe ngekeki, mangga tetep disebutkan itu maharnya. Ya wis Dik. Oke, aku nduduk sakmene yo pikir mahar budal. Terus Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuzawwijul wadud ya, tuzawwijul wadud dal walud ya. Nikahilah wanita yang memiliki jiwa kasih sayang. Ya, diperhatikan. Tuzawwijul wadud dal walud, nikahilah wanita yang memiliki jiwa kasih sayang. Fa inni mukasirun bikumul anbiya ya, karena sesungguhnya aku akan membahagiakan kebanyakan jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu yaumal kiamati, pada hari kiamat ya. Jadi Kanjeng Nabi itu merintahne kon nikahi ya wanita yang memiliki jiwa kasih sayang ya dan banyak anaknya ya, maksudnya niki ora mandul ya, menikahi wanita yang tidak mandul. Nah, begitu juga laki-laki juga seperti itu ya. Misalnya enek ini sing lanang ya, enek wong lanang mandul ya tapi sugih karo wong melarat ya, melarat tapi dikatakan subur ya, lanang tenan. Terus wong wedok rambutnya jegrak bisa. Aku mau rambutnya. Nah, kira-kira sing rabi sing ndi? Ya. Wong lanang sugih tapi peluh ya. Rambutnya rasa jegrak. Terus wong lanang melarat ya, tapi wah ya, dianggap subur ya, syahwatnya meletup-letupi. Kira-kira sing rabi sing ndi ya, sing rabi ya sing lanang tenan kuwi mah ya. Nyapo wong koyo ngono kan makruh ya, termasuknya makruh ya, sugih tapi ya itu kan pomo rabi ora ya padha ae, ndak ada keinginan, ndak punya syahwat ya karena dia impoten ya. Sing rabi apa enggak sing mergo sing dibanggakan Kanjeng Nabi niku sing bakale iso duweni anak. Itu. Nah, beda lagi ketika setelah menikah ya, baru diketahui salah satunya itu ada yang ternyata mandul ya, suaminya atau istrinya itu beda lagi itu. Ya. Tapi lek wis ngerti lek kuwi mandul kok jemuk nikahi ndak oleh. Karo Kanjeng Nabi yo aja golek liyan aja wong ngono kuwi. Aja. Tapi lek terus ngerti nek wis bar nikah, ya ngerti lek ternyata bojone mandul, golek neh. Golek neh. Iya, golek neh. Golek neh. Rabi 3 tahun urung duwe anak, golek neh. Golek neh.
diomongne Kanjeng Nabi. Wong sak apik-apike wong ning ngisor enek. Sing akeh kok ya. Terus ya. Itu tadi ya. Jadi menikahi wanita yang di kriteria selanjutnya adalah tuzawijul wadudal walud, suruh menikahi orang yang mempunyai rasa kasih sayang ya. Wakola ya, selanjutnya adalah apa niki ya, sebuah kisah ya. Wakola alaihi salatu wasallam li Zaid bin Sabit ya. Jadi Rasulullah bersabda kepada Zaid bin Sabit ya. Ditanya ya Zaid ya, Ibnu Sabit radhiyallahu anhu, hal tazawwajta ya Zaid ya. Apakah engkau sudah ditanya, Zaid ditanya oleh Rasulullah. Hai Zaid, apakah engkau sudah menikah? Faqala la, dereng Kanjeng Nabi. Faqala lahu, Kanjeng Nabi dawuh ning Zaid, tuzawwiju ya. Tasta'fa ma'a afatika wala tuzawwajanna khamsan ya. Jadi Zaid menjawab belum. Nabi kemudian memerintahkan menikahlah, maka akan terjaga kesucianmu sebagaimana kamu menjaga kesucian dirimu. Nah, terus wala tazawwajanna khamsan ya, dan jangan menikah dengan 5 golongan wanita. Ya, dan jangan menikah dengan 5 golongan wanita. Man hunna ya Rasulullah? Kemudian Zaid bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? 5 orang yang tidak boleh dinikah itu siapa? Faqala, ya, Nabi menjawab, asyahiratu. Kemudian yang kedua, wallah baroh. Nah, jadi wong wedok sing ora dioleh nikah niku julukannya adalah asyahirah, Allah baroh, wan nahbaroh, wal handaroh, wal lafut. Faqala Zaid, la arif syai'an mimma qulta ya Rasulullah. Saya tidak tahu sing jenengan sebut istilah-istilah niku napa. Sing disebut syahirah niku napa? Lahbaroh itu apa? Nahbaroh itu apa? Handaroh itu apa? Lafut itu apa? Faqala alaihi salatu wasalam, amma syahbaroh fahiyya. Syahbaroh fahiyya az-zarqa'u badi'ati yu'nal ain. Jadi syahbaroh itu adalah wanita yang bermata biru, matanya biru dan jelek tutur katanya. Ini namanya syahbaroh. Kok enek wong wedok kok ngene iki mripate biru, omongannya elek jenenge syahbaroh. Namanya syahbaroh. Wa amallah baroh fahya at-tawilatul muhzawilah. Jadi wanita yang lahbaroh itu dawur cilik ya. Namanya lahbaroh, wanita yang tinggi dan kurus. Nah, kemudian wa amman nahbaroh fahiya al-ajuz al-mudbirah ya. Nahbaroh itu wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur. Nah, ini jenenge nahbaroh, senengane lek turu nyingkur ya, bojone dibokongi ya. Ini jenenge nahbaroh. Wa amal handaroh ya, fal qasiratud damimah ya. Handaroh niku wanita yang pendek dan tercela ya, itu ora oleh dinikah. Wa amal lafut ya, fatatal walad min ghairik ya. Jadi lafut itu adalah wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Jadi jangan menikahi wanita yang 5 ini ya. Syahbaroh yaitu wanita yang bermata biru jelek tutur katanya, walah baroh wanita yang tinggi dan kurus, nahbaroh wanita tua yang senang nyingkur ya, nyingkur membelakangi suaminya ketika tidur, wahandaroh wanita yang kuntet sing endek dan tercela, walafut yakni wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu. Ya maksudnya iki lek iso aja rondo, golek sik sing prawan. Maksudnya
Yang ngono kuwi lah dhewe iki napa kae. Anggi-anggi orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Iya. Lanjut. Ada yang tanya sampai sini? Monggo silahkan, ambil leren, tetep ngomong terus ya. Ora takok. Ya. Monggo iya silahkan. Ya. Ya monggo, Mas Revi ya. Iya Mas Revi. Tanya lagi silahkan. Mau tanya itu tadi yang pertama atau solimah gimana? Apa Mas? Jelas. Hah? Adanya itu jika masih disuruh damai tiba-tiba dia selalu tanya ya atau enggak itu gimana itu apakah tolong juga wanita soleh Ya. Mungkin bisa diulangi Mas Revi. Saya dengarkan di headset putus-putus. Mungkin sing nang kene iso baleni pertanyaane kok. Cuman baleni Mas. Piye? Mas Revi bisa Atau mungkin Mas Rafi bisa diulangi. diulangi. Ya, coba diulangi. Ya, pertanyaannya gini tentang yang Batman atau soleh tadi. Saya mau tanya, apakah hanya itu ciri-cirinya? Termasuk turut sama suami dan perintahnya dilakukan apa yang lain? Adakah ciri-ciri yang lain? Ya. Seperti dalam hal keromantisan atau jika ditanya selalu jawab gitu apa ada atau tidak yang ada itu. Baik. Yang ditanyakan untuk mengetahui ciri-ciri wanita solihah ya. Ya, jadi ciri-ciri wanita solihah itu ya yaitu tadi lah. Ketika dilihat itu ya tadi ya saya ulangi lagi lah apa tutur katanya itu bagus. Ya, sampean delok ae. Koncone sampean ning kelas kae sing sekirane gurune ora ngakak, omonge ra buanter, iki wanita solihah. Ya. Sampean seleksi ning kelas. Ya, pas kuliah utawa iki ning Zoom kan cah wedok-wedok tok delok. Iki ciri-ciri wanita solihah itu ya Mas. Lirik ono. Ya, delok ono iki. Endi sing ini mesti lek ndak solihah ndak mungkin melu ngaji. Ya. Sing lanang ya ngono iki lanangan soleh-soleh kabeh mergo gelem melu ngaji. Ya. Gitu. Nah, kemudian bisa dilihat dari penampilannya. Kalau memang penampilannya itu syar'i ya, tidak menampakkan aurat ya. Ini misalnya kudunge ombo ya, tapi ngisore gawe legging tok itu belum solihah karena masih menampakkan ya aurat ya. Dapat dilihat ya ketika dipandang. Kemudian misalnya guyon-guyon karo koncone ya, iku lek terus enek sing lucu ngono dhek guyune biasa iki wanita sing solehah ya. Kudune sing mok lirik sing kuwi lek sampean guyon ya, guyon karo koncone ya karo menyeleksi lah ya. Kemudian masalah apa itu ya, itu yang tadi itu apa yang memiliki jiwa kasih sayang itu ya dapat diketahui ya dari apalah, dari kalau memang kita belum nikah itu ya diketahui dari kesehariannya dia punya rasa kepedulian apa tidak. Nah, kalau wanita itu kita lihat kesehariannya kok ternyata itu dia dilihat dari kepribadiannya itu dia memiliki rasa kepedulian ya, berarti itulah ya, wanita yang memiliki kasih sayang ya. Itu kalau kita mengetahui wanita yang dikatakan punya ciri-ciri penyayang ya seperti itu, dilihat dulu lah ya, wanita ini punya kepedulian sosial itu penyayang ya. Misalnya koncone lali rong ngumpulne tugas delingne ya. Mas, man rong ngumpulne tugas lho
iki wis wayahe ngumpulne kanca sing peduli berarti penyayang seperti ini ya wis kendang ae ngono kuwi nek ngono kuwi langsung jangan rapi ae ya mungkin kurang lebih seperti itu ya jadi nanti kebahagiaan itu relatif lah kebahagiaan itu relatif ya, jadi justru ada orang yang mewah ya hidupnya diberikan kecukupan tapi turune ra nyenyak ngono ya enak justru yang sederhana itu apa hidupnya pas-pasan ketika tidur nyenyak mergo ora nek sing dipikirne wong nek kecukupan kan ya mesti pikirane rupek kok mahkut nek malinge ora sampai pikir pager dhuwur-dhuwur berarti kan ndak urip apa uripe ora patek tenang jadi masalah kebahagiaan ya, itu ya relatif tergantung bagaimana menyikapi ya, kalau kita pandai bersyukur insya Allah ya kebahagiaan kita akan datang ila in syakartum azidannakum wa la in kafartum innal ladzi lasyadid bila kita bersyukur justru nikmat itu akan ditambah tapi kalau kita kufur ya kami Gusti Allah malah ya justru adabnya sangat pedih seperti itu Mas ya, jadi lek sampean wis siap ya sekarang ya kudune nyeleksi lah endi wanita sing salehah sing cocok menurutku nek sing cocok ya dicedeki ya cedeki terus setelah itu ketika sudah menurut sampean itu wanita yang bagus dikenal nih ya ajak kenalan omahe ngendi wong tuane sapa cocok langsung ditembung ngono gitu ya ada lagi itu nanti apa dari Instagram yang IG-nya Noni @Belga Noni @Belga pertanyaannya pilihan laki-laki untuk wanita muslimah itu seperti apa Pak kriterianya? Pilihan laki-laki untuk wanita muslimah itu seperti apa Pak kriterianya? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ya itu tadi kriterianya. Ya kriterianya ya tadi itu. Wanita yang apa? Ya kriteria wanita solehah itu kalau apa laki-laki untuk wanita muslimah ya kriterianya itu tadi. Ya, mosok saya ulangi lagi. Saya rasa sudah jelas ya tadi ya. Terus gamblang kok ceritanya itu. Terus ada lagi dari Khuratu Ayunina 828. Bagaimana ciri-ciri seseorang itu berjodoh dengan kita? Ciri-ciri orang itu berjodoh. Ya kalau ciri-ciri berjodoh itu ya ada kecocokan lah ya, ketika dia orang itu berjodoh berarti di hati itu berasa bergetar ya. Dirasakan di hati bergetar jangan-jangan ini jodoh dulu ya. Saya kok mantap dengan ini itu seperti itu kalau orang itu jodoh yang menunggu. Nah untuk memantapkan itu jodoh tanah napodo ya segera dipastikan ya segera dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Jadi pokoknya ciri-ciri tanda cinta ya ciri-ciri tanda cinta itu ketika di hati itu berasa bergetar ya toh. Sampean lewat ngarep main mantane sampean mak teratap orang lek mak teratap berarti jek demen karo mantanmu. Tapi lek lewat ngarep main mantan kok biasa berarti wis move on. Tapi wis move on. Aku sebenarnya mending ya. Jadi ya itulah. Pokoknya ketika merasa jodoh itu ya ada tanda-tanda sinyal lah. Jadi jodoh itu cocok ya sebenarnya karena ada cocok. Misalnya cara di WA ngono kuwi balese ora mek singkat-singkat tok. Nah, sampean lagi apa Dik di WA ngono terus nek gur ngirimi emot gambar sego ora patek peduli berarti tidak memberikan sinyal-sinyal ya. Tapi ketika diajak ngobrol ya kemudian mereka juga memberikan tanggapan yang positif ya saling ada timbal balik ya, ya mungkin itu ya jodoh ya ngono kuwi wis dimantepne ngono. Itu ya kalau jawabannya ya nggak pas ya pasnya. Memang setiap orang itu punya
rasa-rasa tertentu ketika ya menganggap ini jodoh apa bukan, itu nanti pasti ada getaran-getaran, ya, getaran-getaran cinta lah. Ya, masih ada. Ya, monggo. Susan. Saya mau menanyakan yang ini, maksud dari wanita yang bermata biru yang pertama, kemudian yang kedua tentang orang apa ya, tua yang senang membelakangi ketika tidur. Iya. Nah ini kan diri orang yang tidak boleh dinikahi. Ya kan, kita misalkan orang itu belum menikah, gimana kita bisa tahu kalau orang itu kebiasaannya membelakangi suaminya waktu tidur? Iya. Nah, itu. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, ini memang kalau belum nikah kan ya nggak tahu ya. Ya. Ini mungkin bisa tahu lah kalau ditanyakan dulu sama narasumber dulu lah. Niki lek turu senengane piye? Apa biasanya bisa ditanyakan kepada orang terdekat lah. Atau piye? Memang ya kalau memang saya memahami ini Nahbaroh ini wanita tua yang senang membelakangi suaminya itu kan juga memang harus diketahui ketika sudah tahu turu bareng ya. Ya, itu apa ya? Mungkin ya diselidiki dulu ya, ditanyakan gitu. Nah, jadi wanita yang bermata abu-abu itu jadi ketika apa ya, wanita itu apa, kalau di sini kan menurut Kanjeng Nabi itu wanita abu-abu itu adalah wanita yang di situ pemarah ya, pemarah. Jadi ketika kita itu pandai mencermati mata seseorang ya, itu ketika orang itu marah itu matanya warnanya seperti itu ya, matanya seperti itu. Berarti lek wong apa mripate kok istilahnya kayak mata panda kan ireng. Nah, itu ciri-ciri wanita yang sensitif ya, gampang marah. Jadi maka dalam Islam itu sebenarnya ketika memilih wanita itu juga diperbolehkan ya untuk memandang wanita yang mau dipinang itu ya boleh ya, dari matanya tingkatnya gimana itu boleh ya. Kalau wanita tua yang senang membelakangi suaminya kita tidur, nah ini ya bisa diselidiki dari orang-orang yang terdekat, ditanyakan bagaimana ini ketika tidurnya bagaimana ya. Mungkin juga ini bagi orang yang apa, ketika sudah diketahui ya, sudah ada yang pernah bercerita, nah, misalnya seperti itu, ketika sudah ada yang bercerita duwe konco ya, misalnya punya teman, ojo rabi kae lek turu senengane nyedit, senengane apa membelakangnya. Ketika sudah tahu seperti itu ya maka jangan misalnya yo apalah seorang janda atau apa kebetulan kio dudo kio rondo ya, mungkin nanti kalau berniat menikahi kemudian kita telah mengetahui seperti itu ya. Ini kecuali ya kalau kita sudah mengetahui seperti itu ya. Kalau kita belum tahu ya memang wajar ya. Wajar ini bagi yang sudah tahu. Lek wis ngerti, lek wong kuwi turune seneng membelakangi maka jangan ya. Ketika kita belum tahu ya wis wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Jadi Nahbaroh itu ya bagi ketika kita wis ngerti ya, sudah tahu kalau ternyata wanita itu turunnya senengane ya, maka jangan. Itu anjuran bagi ketika orang yang sudah tahu. Seperti itu. Ngoten Mas. Iya. Jam berapa ini? Jam 5 Ya. kurang. Mungkin satu pertanyaan lagi, atau kalau tidak ya kita lanjutkan lusa. Ini sudah hampir jam 5. Ya, Sindita. Ya, silakan. Sudah. Kemarin membahas rukun nikah itu sudah. Gimana? Iya, kemarin sudah.
pertemuan pertama kemarin. Yang ditanyakan apa? Hmm. Apa boleh apa tujuan ayahnya apa itu nanti hukumnya menikah si anak itu bagaimana? Ya tetap ayahnya itu ya berhak menjadi wali ya, berhak menjadi wali. Tapi yang paling menjadi anjuran ketika menikah itu adalah restu dari orang tua itu penting ya, penting. Tapi memang kemarin kan saya sudah nge-share itu artikel kemarin itu yang saya share di grup itu, bahwa ya ketika orang tua di situ ya menganjurkan ya dengan alasan yang tidak bisa diterima ya, alasannya itu misalkan ya karena suatu hal yang apa ya kurang masuk akal, maka orang tua yang seperti itu tidak wajib untuk ditaati ya. Tapi kalau misalkan wanita itu melarang, kayak bocah kayak wis tahu nyolong, tahu di penjara ya, cah kayak ngono biyen tahu duwe riwayat elek. Nah, karena kalau persetujuan orang tua seperti itu ya kita wajib taat ya. Tapi kalau orang tua itu alasannya misalkan begini, kaya nek wong larat awake dhewe wong sugih kok kae, terus kae urung duwe kerja ya, penghasilannya cik titik ya. Ketika orang tua alasannya seperti itu bukan karena semata-mata ya, dikarenakan faktor agama, maka ya anak ini ada saatnya ya tidak wajib patuh dengan orang tua. Tapi kalau orang tuanya ini apa alasannya itu karena kebaikan, maka kita wajib patuh. Tapi kalau wanita itu apa, kalau orang tua itu alasannya karena ya faktor yang keduniawian, maka kita tidak wajib patuh seperti itu ya. Gitu. Sama nanti kalau ayahnya tidak mau apa masih dipaksa untuk kembali nikah ya kan? Nggak mau karena apa? Ya mungkin karena ada rasa keinginan, ada rasa kan orang nikah itu kan ada kalau ini kan ada orang ya sama ibunya tahu gimana kan dia nggak tahu dengan misalnya Anaknya, ayahnya nggak mau gitu kan? ya tidak tahu kan gimana seumpama Seumpama terjadi, ya seumpama itu ya iya di balennya ya. Suaranya pedot-pedot. seumpama itu terjadi hukumnya bagaimana kalau si ayah yang ayah kandungnya itu tidak mau menjadi wali dari si anak perempuan Tidak mau menjadi wali gitu lah. iya Iya. Diwakilkan kepada saudaranya yang laki-laki. Nanti untuk gamblangnya saya tuliskan lah. Jadi nanti kan ceritanya kan apa panjang sekali tadi itu. Istilahnya rodok curhat.
Jadi nanti ada lah istilahnya apa itu yang telah mewakilkan gitu ya, mewakilkan ya, walinya kepada saya. Nah, seperti itu kan ada. Tapi yang jadi wali ya. Tapi ada yang apa? Ada yang kemarin itu pendapat bahwasanya wali dan mahar itu tidak masuk ke dalam rukun nikah ya, karena itu di luar nikah ya, di luar nikah. Jadi yang termasuk ketika seandainya tidak ada wali dan mahar itu pun sudah berjalan gitu loh. Tapi yang paling diutamakan di dalam rukun nikah adalah ketika ada suami istri ya, suami istri dan ijab kabul itu. Nah, itu sudah berjalan seperti itu. Nah, kemarin ada pendapat ulama yang mengatakan lain seperti itu, bahasanya wali dan mahar itu tidak masuk dalam rukun nikah. Seandainya tidak ada itu, nikah tetap berjalan. Karena nikah itu bisa berjalan hanya ada dua itu, ya, mempelai laki-laki dan perempuan, dan itu ijab kabul. Nah, itu seperti itu. Cukup ya? Gimana tadi yang tanya? Hah? Apakah boleh ketika mahar yang diberikan suami itu digunakan untuk sedekah atau digunakan membantu orang yang membutuhkan? Dari saudari Nuril. Jadi sebenarnya mahar itu digunakan untuk sesuatu yang kebermanfaatan ya, sesuatu yang kebermanfaatan ya, asalkan itu bisa membawa manfaat juga boleh. Istilahnya kan mahar itu adalah sesuatu yang di situ suami yang tidak boleh ikut campur ya, suaminya yang tidak boleh ikut campur. Misalkan suaminya memberikan mahar ya, mahar berupa uang lah ya, kemudian di situ nanti kok bojone njaluk melu menikmati itu ya tidak boleh. Tapi kalau misalkan istrinya boleh, membolehkan ya monggo, tapi kalau bisa itu sepenuhnya itu hak ya kepada istrinya kalau sudah dimaharkan itu. Seperti itu. Jadi kemarin mahar itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kebermanfaatan seperti itu. Jam berapa ini? Jam 5 lebih 5. Jadi mahar itu 100% milik istri ya. Mahar itu 100% milik istri. Seperti itu. Kita lanjutkan besok. Tanya lagi. Monggo. Ya. Salam. Mengenai wali tadi, restu dari wali nama ayah dan si cewek itu maksa untuk nikah. Ya saya tanyakan, apakah benar nanti itu kejadian nikahnya itu bisa mengurangi hidup dari ayahnya tersebut ataupun wali? Mengurangi hidup itu maksudnya gimana? Dia mengurangi umur, Ustaz. Kebanyakan yang saya tanyakan di desa kampung itu, kalau tinggal restu dari wali, terutama ayah, ya memperpendek
Jadi memang ya kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa itu pasti mati, dan yang namanya kematian ya, itu ya hanya Allah yang tahu ya. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek ndak kualik misale kualik. Tak waca bahasa, tak waca anu lah. Tak waca bahasa Indonesia nih. Misalnya aku maca. Jadi kalau sudah datang ajal itu tidak bisa diundur nih walaupun sak jam. Ya ora iso dijokne walaupun sak jam. Jadi ora iso. Pak, sampeyan aja mati sik, ora iso. Pak, kowe mati saiki ae. Ya. Pak, sampeyan nek mati sesuk ae saiki. Ora iso ngono. Ya. Jadi memang gini, ketika orang tua itu memiliki anak ya, dan anaknya itu lantas tidak manut, tidak nurut kepada orang tua ya, dan mungkin yang saya ceritakan itu kebetulan orang tuanya adalah duwe penyakit jantung, ngono ae kira-kira, mungkin punya penyakit jantung, akhirnya mengetahui anaknya itu nggak manut ambil orang tuanya, ya orang tuanya shock ya, kemudian jatuh sakit ya, akhirnya meninggal ya. Kalau dikaitkan terus urusannya itu apakah benar ya, apakah benar terus lek ra manut wong tuwa ya, itu kan meninggalnya itu dilantari karena tekanan batin itu tadi. Jadi kalau kita percaya lek orang manut wong tuwa engko garane wong tuwa mati, ya ndak seperti itu. Ya ndak seperti itu. Ya kemungkinan ya memang pas takdirnya itu. Ya, koyo ning film-film ngono kan Mas. Ning Indosiar kan. Ya. Ndak setuju kan. Akhirnya ngerti anake ternyata dijodoh karo kae ngono, wong tuane kaget shock, akhirnya kan jeblak oleh meninggal. Ya mungkin memang orang tuanya itu sudah takdirnya seperti itu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan ya apa yo mesti lek ndak manut wong tua terus itu memperpendek umur, ya ndak seperti itu. Ya mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Ya. Itu kalau menurut saya ya, ceritanya sampean kira-kira ngono seperti itu. Ya monggo. Ini sampean yang dari Jember itu ya? Oh. Jadi mungkin ini cerita di daerah sampean. Mungkin di daerah-daerah lain ya kepercayaan-kepercayaan itu seperti itu juga masih ada. Ya, juga masih ada. Ya mungkin karena biasanya ya persaingan bisnis ya tidak terima. Mungkin karena cewek. Ya, kalau seperti yang saya kenal ya, kalau di daerah timur itu kan, kalau apa itu ada ceweknya yang diganggu, itu kan harga diri itu ya, lebih baik setelah boleh neng dulu carok ya, itu kan ya mungkin karena adat seperti itu ya, mungkin adat seperti itu. Kalau dikaitkan dengan kejadian-kejadian lek ngono kok mesti mati ya, itu ya mungkin kepercayaan seperti itu kalau saya mengamati ya. Kalau dikaitkan dengan apa emang mungkin ya bisa telusuri lah penyebabnya itu ya. Ya mungkin karena masih ada kepercayaan seperti itulah ya, saling persaingan apa itu, tidak manut aku akibatnya ini ya, mungkin masih ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Bahkan di daerah timur itu kan ngeri gitu ya. Masih ada apa itu saling serang sana saling serang situ gitu ya, itu kan juga masih ada ya. Mungkin kejadian itu seperti itu ya, mungkin sampean yang lebih tahu itu kira-kira apa ya, ditelusuri lah. Mungkin ada kepercayaan semacam itu ya, masih istilahnya usum ya, serang sana serang sini. Mungkin nanti gara-gara ceweknya ini miliknya ini kemudian direbut ya, ya masalah asmara lah biasanya seperti itu ya, akhirnya golek akibatnya golek dengan iki ya, apa istilah kasarane ya santet misalnya seperti itu kan. Mungkin percayaan seperti itu bisa jadi
Cukup ya? Kita lanjutkan lusa. Nggih? Ya. Baik, silahkan ditutup. Ada apa? Terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini, dan teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan dari kami dan panitia. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi sesi mengaji ini pada kurang satu pertemuan lagi pada tanggal 26 Juni 2020. Semoga kalian panjenengan semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa dipertemukan lagi pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah. Kita tutup bersama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk saya tutup ya untuk pengajian hari ini. Semoga apa yang kita kaji hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya ada kesalahannya ya. Jadi semata-mata mungkin itu yang saya bisa ya, kalau ada salahnya nanti ya kita sohehkan ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya